mangaka Frieren, Inuyasha, Ranma Half, Zoom 100, Magical Girl Dandelion, dan bahkan One Frame Man itu lagi rame-ramenya, lagi protes-protesnya, dan lagi keras-kerasnya bersuara. Dan bahkan banyak dari mereka mencabut karya-karyanya dari publisher. Itu semua karena mereka mengkritik tindakan publisher di industri manga yang mungkin bisa gue kategorikan sebagai skandal terbesar industri manga abad ini. Sekelam apa, sejahat apa, dan seburuk apa, dan kenapa ini semua bisa terjadi? A mangaka arrested for was hired again under a false name by Manggawan. Jadi baru-baru ini banyak banget mangaka itu protes bahkan sampai narik karya-karyanya dari aplikasi Manga Plus dan publisher. Itu semua adalah bentuk protes dan bentuk kecewaan yang telah mempercayakan publisher mereka. Ternyata publishernya malah diduga meng-hire seorang PK. Over the past weekend, detail emerged of a serious scandal that is rocking the manga world, leading to a major author removing their works from Manggawan. The digital reading app published by Shogakukan. It has been revealed that the publishing house on the biggest in Japan rehired an author who had been arrested in 2020 of a girl under a false name to work on a new manga. Ya, sederhananya adalah ada seorang mangaka yang ternyata terbukti PK itu sempat di-hire lagi, diduga di-hire lagi untuk bekerja bikin manga lagi. Bahkan pakai bikin nama palsu untuk kerja dan bikin manga baru. Kok bisa begitu? Sebelum ke situ kita pahami dulu nama-nama yang udah kesebut tadi biar kalian makin paham. Shogakukan adalah perusahaan publisher manga yang dimana mereka akan menserialisasi dan mempublikasikan manga-manga buatan mangaka. Yes, jadi kalau lu bikin manga, lu bikin komik gitu, itu lu nggak langsung bisa sih sebenarnya lu self-publish gitu. Tapi ya biasanya lu kayak ke penerbit. Nah ini penerbitnya nih, namanya Shogakukan yang dimana ya lu coba submit ke mereka coba tes, mereka coba cek, mereka coba berusaha untuk ngelihat ini apakah oke, apakah enggak, lalu ya dipublish. Shogakukan ini juga mempublish manga-manganya secara digital di aplikasi bernama Manggawan. Nah, publisher itu gede banget sampai judul-judul yang kita suka semua seperti Frieren, Detektif Conan, terus Ranma Half, Inuyasha itu tuh terbitnya di situ. Dan sekarang tiba-tiba di dalamnya ada skandal yang lagi panas dibicarakan sampai para autor manga, para mangaka cabut dari situ. Pertanyaannya adalah detailnya apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang bisa gue dapetin. In 2020, a manga author who went by the pen name Soichi Yamamoto was arrested for violating the and Prohibition Act. The series was writing on Manggawan, Daten Sakusen was subsequently suspended. Gue belum baca Daten Sakusen, gue juga nggak tahu manganya kayak gimana. Tapi yang pasti terbukti di sini menurut berita, mangakanya di tahun 2020 itu terbukti melakukan tindakan yang nggak bisa gue sebutkan. Padahal ini informasi dan fakta. Tapi kalau gue ngomong ini, video gue kena hukuman, channel gue kena hukuman, walaupun mungkin nggak sampai bikin channel hilang, tapi merepotkan. Kenapa kita kalau mau nyampein informasi yang fakta gitu, kita nggak bisa ngomong blang gitu? Kenapa mesti jadi apa ya, terdistorsi gitu loh informasinya, harus gue bikin-bikin kayak gini. Kejahatan yang berhubungan dengan selangkangan dan anak di bawah umur. Oke? Udah ngerti ya? Kalau nggak ngerti, jangan salahkan gue, salahkan sistem. Nah, masalahnya berikutnya di sini. Following the court ruling, Shogakukan admitted on February 28 in a statement released on its website that despite the suspension of Daten Sakusen after his initial arrest, the major publisher had then hired Yamamoto in 2022 to contribute to another series, Jojin Kamen, on its Manggawan platform under the pseudonym Hajime Ichiro. Walaupun sudah terbukti bersalah, walaupun sudah ada court ruling, Shogakukan ini ngakuin bahwa di Februari mereka nge-hire lagi orang ini. Jadi gini sebelumnya, gara-gara kasus ini mangaka kan bikin Daten Sakusen, ya. Rame kasusnya, peradilan lagi berlanjut. Nah, si Daten Sakusen ini langsung diberhentikan karena ada problem ethical kan, kacau ini. Dan tapi ternyata di-hire lagi, tapi pakai nama yang berbeda untuk bikin manga yang berbeda. Jojin Kamen, gue juga belum baca, mungkin kalian udah baca. Dan namanya ganti sekarang jadi Hajime Ichiro, padahal orang yang sama. Gue nggak tahu ya di lingkungan kalian, tapi di Jepang tuh masalah anak-anak dan kejahatan terhadap anak-anak itu dianggap serius sekali, terutama kejahatan yang selangkangan kayak gini, sehingga masyarakat tuh sudah pasti sulit memaafkan. Makanya diduga diam-diam di-hire lagi dan dibikinin nama baru itu biar masyarakat nggak tahu. Tapi ternyata alasannya itu pasti bikin kalian lebih shock lagi. Statement yang dikeluarkan sama company terhadap pergantian nama tersebut tujuannya apa? On Monday, the publisher announced that executive at the company had apologized to the victim who has PTSD due to the repeated assault by Yamamoto, saying that reappointing the perpetrator Yamamoto under a different name was an act
that discarded the victim's human rights. Jadi namanya diganti demi korban. Hah? Nah, di situ masyarakat, para wibu, orang yang ikutin kasus itu kayak, "Hah juga? Ini apaan?" Shogakukan had announced earlier this month that it will set up a third-party probe to investigate the fact around how Yamamoto came to be rehired under a new pen name, as well as examine the editorial team awareness of human rights in selecting creator in order to prevent a reoccurrence. Further detail regarding the third-party investigation have not been announced. Jadi Shogakukan itu melibatkan pihak ketiga untuk melakukan investigasi terhadap internal perusahaannya, terhadap kenapa ini semua terjadi. Tapi meanwhile pada saat ini semua terjadi, banyak pembaca yang langsung nggak percaya dan langsung males. Begitu juga dengan para mangaka yang mangganya udah dipublish di Mangawan itu, ya tadi seperti gue sebut, langsung minta keluar dari Mangawan. Seperti Frieren, Inuyasha, Ranma Half, bahkan banyak lagi. Coba gue bantu kumpulin ya. The fallout was immediate and severe. Major manga creators including Rumiko Takahashi, creator of Inuyasha, Ranma Half, and Urusei Yatsura One atau One Sensei, creator of One Punch Man, Haruaso, Zom 100 Bucket List of the Dead, Ryuhei Tamura, Cosmos, and other announced suspension of their series from Mangawan or demanded their work to be removed entirely. Takahashi pulled all of her manga from the platform in protest, while One issue a public statement via X, formerly Twitter. Jadi One Sensei, kreator One Punch Man, sampai nge-tweet bilang, "I can team up with people who can clearly state their strong condemnation of Peep against Peep. That's a given. Waiting for the disclosure of circumstances by the relevant parties. I also want Shogakukan to support them if they take that action." Jadi segede itu kasusnya dan segede itu skandalnya. Jadi ya bersabar buat teman-teman yang nungguin Frieren, sepertinya chapter-chapter terbarunya akan terhalang untuk segera tayang karena publishernya lagi bermasalah. Setidaknya itu informasi yang gue dapatkan. Ada tambahan, ada kritik, ada koreksi, please taruh di kolom komentar di bawah. Ini bukan pertama kali terjadi di Jepang, apalagi di industri manga. Buat kalian yang nggak tahu, Rurouni Kenshin alias Samurai X itu mangakanya juga dulu terlibat kasus yang kurang lebih sama. Dan tentu saja dia akan menjadi corengan baru bagi industri manga, dan gue harap terselesaikan yang terbaik untuk para korban dan nggak ada aneh-aneh kayak gini lagi. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas konspirasi kalau Jim Carrey yang sekarang itu udah bukan Jim Carrey, melainkan stunt double atau intinya yang asli udah mati atau diculik dikurung. Yang sekarang kalian lihat adalah ekstra gitu ya, orang yang menyamar jadi Jim Carrey. Karena Jim Carrey ngomongin Illuminati mulu katanya. Komenannya dari Agus Murdiono. Kenapa belakangnya ada aneh-aneh sih? T6W apa itu? Tuh Eno kayaknya bukan Eno. Jangan-jangan cloningan. Ternyata cuma karena lagi masuk angin. Bukan masuk angin, baru bangun nih demi satu video satu ya. Demi lu pada deh, demi konsisten gue juga nih ya. Thank you lah pada yang udah support gue terus sampai gue masih terus kepengen paksain satu hari satu gitu. Thank you semua yang nonton lah. Mau komentar kalian dibacakan? Ya komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gue juga baru sadar ya, akhir-akhir ini di sekitar kita isu PDF itu kayak bukan isu besar gitu, kayak ya udah, kayak oh gitu loh. Dan prakteknya juga depan mata kita gitu terjadi dan orang-orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Jujur sangat mengerikan. Kalian sadar nggak itu? Gue sih mengerikan ya. Semoga jauh jadi lebih baik. Tapi apakah benar akan membaik?